mata kita semuanya dengan sikap hati berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas hari ini. Kami berkumpul di tempat ini Tuhan. Kami di gereja-Mu GBI Rema Ilahi Tuhan. Kami datang untuk menyembah-Mu Tuhan. Kami datang untuk bersuka cita atas kemenangan yang telah Kau berikan kepada kami Tuhan Yesus. Kau telah pimpin gereja ini selama 18 tahun ya Tuhan. Semua pelayanan Kau telah tuntun ya Tuhan, sampai pada saat ini Tuhan, di mana kami bisa berdiri di tempat ini Tuhan. Semua hanya karena anugerah-Mu Tuhan. Semua hanya karena berkat-Mu Bapa. Kau yang urapi Tuhan hamba-hamba-Mu yang melayani di tempat ini pada hari ini. Hamba-Mu Bapak Pendeta Yohanes Handoyo yang akan membawakan firman-Mu. Kau berikan hikmat kebijaksanaan ya Tuhan. Tidak bibir perkataan yang Kau yang tuntun ya Tuhan. Juga hamba-Mu ini Tuhan sebagai worship leader, berikan hikmat-Mu Tuhan, turunkan urapan-Mu Tuhan. Engkau yang memimpin Tuhan Yesus ibadah ini. Sembunyikan aku di dalam salib-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Juga Kau bimbing ya Tuhan, Kau urapi hamba-Mu. Hamba-Mu yang menjadi singer ya Tuhan. Juga hamba-Mu yang memainkan musik dan bagian media. Kau urapi ya Bapa. Biarlah pelayanan kami ini hanya tertuju padamu ya Tuhan. Oh haleluya. Mari saudara, kita pejamkan mata. Jangan bergabung kanan kiri. Kita fokus menyembah Tuhan saat ini. Kasih Tuhan. Oh haleluya. Kasih yang sempurna, kasih yang sempurna. Kau Bapa, kami datang menyembah-Mu. Mari katakan, kasih yang terindah, hati
kasih bagi engkau berdoa saat ini. Jangan lewatkan waktu ini. Jangan lewatkan saat ini malaikat Tuhan naik turun ke surga membawa doa kita. Orang ada sakit penyakit, ada masalah berdoakan saat ini saudara.
kasih Bapa. Mari semua yang percaya di dalam nama Tuhan Yesus katakan amin. Haleluya. Kita tepuk tangan sekali lagi buat nama Tuhan. Oh haleluya. Sekali lagi kita tepuk tangan. Haleluya. Siap memuji nama Tuhan saudara? Bersorak-sorai bagi nama Tuhan. Berikan salam kepada kanan kirimu, belakang, mungkin yang belum kenal, mungkin yang dari City Resort Duta Bandara. Kenalan dulu kalau belum kenal. Kita sama-sama saudara di dalam GBI Rema Ilahi. Amin. Kita satu di dalam gereja Tuhan ini. Amin. Thank you.
kita masuk dalam kemuliaan-Nya yang berlindungan dan berharapan. Tuhan yang memberi kemenangan bersama kita di dalam kita. Yesus masuk dalam kemuliaan-Nya yang berlindungan dan berharapan. Lalu bersungguh-sungguh itu saudara-saudara yang berdoa Tuhan. Tuhan yang memberi kemenangan bersama kita di dalam kita. Masuk dalam kemuliaan-Nya yang berlindungan dan berharapan. Yang berlindungan dan berharapan. Yang berlindungan dan berharapan. Haleluya. Masih ada semangat? Gak ada capek buat Tuhan, amin. Masih sukacita? Mari kita semua umat pilihan Tuhan. Luar biasa saudara, biasanya cuma 200-300 orang. Sekarang kayak ada 10.000 ini ya. Biasa 200-300 tuh. Itu yang di belakang Bapak Mama tuh dihitung 100. Ya, mari kita semua umat pilihan Allah. Mari kita semua untuk menghadapi firman-Nya sekarang waktunya.
tapi sehat. Amin. Siap mendengarkan kabar baik, saudara? Tapi bukan kulit manggis ya. Kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kita siapkan hati kita siapkan telinga kita. Mari kita buka telinga dan hati kita, saudara. Oh Bapa, terima kasih Tuhan. Engkau lihat Tuhan, rumahmu di gereja ini Tuhan. Engkau lihat tempat ini sudah tidak muat ya Tuhan. Kami berdoa Tuhan, kami butuhkan gedung ibadah Tuhan. Untuk gereja Tuhan.
Korintus 14 ayat 2. 1 Korintus 14 ayat 2. Saudara, Roh Kudus ada di sini. Roh Allah ada di sini. Saudara tidak bisa lihat Roh Allah, tapi kau bisa rasakan kehadiran. Siapa kau merasakan kehadiran? Kita mau lihat 1 Korintus 14 ayat 2. Dikatakan, siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh tidak berkata-kata kepada manusia, tetapi kepada Allah, sebab tidak ada seorang pun yang mengerti bahasanya. Oleh roh ia mengucapkan hal-hal yang tak asing. Siapa kau berbahasa roh, engkau bukan berkata-kata kepada manusia, tapi kau berkata-kata kepada Allah. Roh Kudus ada di sini. Yang belum dipenuhi Roh Kudus, minta Roh Kudus saat ini. Minta dipenuhi Roh Kudus saat ini. Sekarang ini ada Roh Kudus di sini. Buka hatimu lebar-lebar. Undang Roh Kudus masuk dalam dirimu. Yang berbahasa roh, engkau bukan berkata-kata kepada manusia. Engkau yang berbahasa roh, engkau berkata-kata kepada Allah saat ini.
bisa. Sore ini kita sepakat kepilih ketemu. Yang percaya bisa ketemu Tuhan, katakan amin. Oh, aku mau ketemu Engkau Tuhan. Aku mau berjumpa dengan Engkau dalam nama Yesus. Oh, saudara tutup mata semua. Saudara pandang wajah Yesus. Jangan lihat kiri kanan. Saudara angkat tangan, angkat tangan, angkat tangan. Mari semua dipenuhi Roh Kudus. Roh Kudus mau menjamah saudara. Roh Kudus mau memenuhi saudara. Dalam nama Yesus, angkat tangan tinggi-tinggi saudara. Oh, angkat tangan tinggi-tinggi. Katakan penuhi aku Tuhan. Penuhi aku dengan Roh Kudus-Mu Tuhan. Penuhi aku Tuhan. Dalam nama Yesus. Ayo saudara, jangan kehilangan kesempatan ini. Roh Kudus lebih dari emas merah. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Saudara siap dipenuhi Roh Kudus. Roh Kudus mau melamar saudara. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Terima Roh Kudus. 1, 2, 3. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Terima. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Terima Roh Kudus. Terima Roh Kudus. Dalam nama Yesus. Ya. Dalam nama Yesus. Saudara jangan kehilangan kesempatan sore ini. Tuhan mau mencurahkan Roh Kudus. Saudara dan saya kesini bukan sekedar kumpul-kumpul, rugi besar saudara. Bukan sekedar ketemu manusia atau cari hal yang lain, rugi besar. Di sini lebih dari emas merah, yaitu ada urapan Roh Kudus yang membawa engkau dekat dengan Tuhan. Kalau engkau dekat dengan Tuhan, hidupmu diubahkan, hidupmu akan berkelimpahan. Oh, dalam nama Tuhan Yesus. Ayo saudara semua minta dipenuhi Roh Kudus. Minta engkau dipenuhi Roh Kudus. Roh Kudus akan mengubah hidupmu. Oh Tuhan Yesus. Ini minyak biasa Tuhan.
Kuasa-Mu luar biasa. Kuasa-Mu luar biasa Tuhan. Mengurapi minyak ini Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih. Api Roh Kudus ada di sini. Api Roh Kudus turun atas tempat ini. Api Roh Kudus, lidah-lidah api Roh Kudus turun atas tempat ini. Dalam nama Tuhan Yesus. Engkau yang
dihiburkan hanya oleh kuasa Roh Kudus. Dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Angkat tangan semua. Oh. Ubah hatiku seperti hatimu, setulus salibmu, kasihmu Tuhan. Biar mataku seperti matamu, seperti matamu, mancarkan kasihmu. Ku mau jadi sepertimu, sepertimu. Oh Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Kau sudah mengurapi kami Tuhan. Kami siapkan hati kami. Kami menerima firman-Mu untuk bungkus kami dengan kuasa darah Yesus Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus, mari angkat tangan kami anak-anak Tuhan sepakat. Kami bersatu hati di dalam nama Yesus. Kami mengusir roh-roh jahat, setan-setan iblis. Kami perintahkan keluar dari tempat ini. Dalam nama Yesus, kami lempar campakan ke jurang maut yang dekat. Di dalam nama Tuhan Yesus, katakan Roh Kudus, aku mau mendengarkan firman Tuhan. Aku mau belajar firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Yang percaya, dikasih, diberkati Tuhan, katakan amin. Segala kemuliaan buat Tuhan Yesus. Shalom, saudara. Sekali lagi shalom. Mau beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Ya, saudara, ketika tadi saya ikut menyembah, saya di pojok situ. Lalu saya mendengar, ya, 1 Korintus 14 ayat 2. Ya, saya melihat saudara berbahasa roh. Ada yang begitu kencang, ya, seolah-olah tidak peduli kiri kanan. Luar biasa. Saya juga berbahasa roh, ya. Dan apa kata firman Tuhan? Kata Tuhan apa? Orang yang berbahasa roh, ya. Kalau manusia ngomong macam-macam, ya. Ih, orang itu kerasukan kali. Ada yang bilang kepenuhan, ya. Ini saudara, di gereja di Surabaya, emak-emak saya, ya, oma-oma saya dulu kan rajin ke gereja. Ada orang yang anti bahasa roh, ya. Katanya kalau wanita itu kan, wanita kan suaranya tinggi. Apa itu kan? Sandal jepit, sandal jepit, sandal jepit gitu. Kalau pria sandal lawas, sandal lawas. Itu ejekan untuk orang yang berbahasa roh. Ya, memang orang berbahasa roh itu kelihatannya aneh. Ya, ini saya melihat seperti Ci Aileen, ya, rindu bahasa roh, masuk hadirat Tuhan. Diana juga, ya, ketemu Tuhan berbahasa roh. Ya, ketika tadi saya menyembah di situ, Tuhan bilang ini. Kita baca, ya, 1 Korintus 14 ayat 2. Ya, makanya kalau saudara berbahasa roh, nah, kita baca dulu aja, nanti saya terangkan, ya. Kita baca 1, 2, 3. Siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh tidak berkata-kata kepada manusia. Pantas manusia itu apa? Tidak ngerti. Lalu ngomong yang
aneh-aneh yang wah. Kalau wanita dibilang ngomong sandal jepit, kan kalau wanita gitu kan, bilang sandal jepit. Kalau wanita wara, ada sandal lawas. Oh ya, sorry saya nggak sadar ya. Saudara kan bukan dari Jawa. Apa sandal lawas itu? Sandal lawas itu sandal lama, sandal jelek. Itu sandal lawas. Siapa sih dari Jawa? Hah? Oh, nggak ada ya? Iya. Oh itu ada putri Solo itu. Solo, wong Solo. Ini. Apa? Sebab, baca terus, sebab tidak ada seorang pun yang mengerti bahasanya. Oleh roh, ia mengucapkan hal-hal yang rahasia. Nggak ngerti, pantes orang lain nggak ngerti. Ya, saudara berbahasa roh, orang nggak ngerti. Ya, sebab orang yang berbahasa roh sudah dikatakan berkata-kata kepada siapa? Kepada Allah. Allah ngerti nggak? Allah yang ngerti. Ya, ini. Terus kita lihat ayat 4 ya. Ini tentang bahasa roh. Coba kita lihat ayat 4. Baca 1, 2, 3. Siapa yang berkata-kata, ya tolong, ya sudah stop ya. 1, 2, 3. Siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh, ia membangun. Kalau dirinya dibangun, jadi kuat apa enggak? Kuat di dalam roh. Makanya Raja Daud itu kecil, tapi dia bisa menggulingkan siapa? Goliat raksasa. Oh, beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Mustahil masuk akal apa enggak? Anak kecil gulingkan apa? Raksasa yang gede. Goliat itu tingginya 3 meter lebih. Gede. Ya, kalau saudara ke Israel, itu orang Israel tingginya rata-rata 2 meter ke atas. Ya. Maaf kalau saya ini orang bilang sudah cukup, katakan saya nggak pendek, nggak cekul kan. Kalau saya ke Israel, saya lihat tentara gini, dia tingginya 2 meter lebih. Karena itu kau campur sama orang-orang Kanaan. Siapa yang baca Alkitab? Bagaimana orang Kanaan? Orangnya katanya apa? Raksasa-raksasa. Kita kayak belalang kata orang Israel. Ya. Nah ini saudara. Jadi sekali lagi kita bicara mengenai rohani yang kuat. Ini. Siapa mau hidupmu mau berubah? Nah, ekonomimu naik, rumah tanggamu, anak-anakmu juga baik. Hidupnya nggak carut marut, nggak kececeran. Halo, ya, bayar nunggak, utang kiri kanan. Maaf ya, saudara, saya bukan mengolok-olok, tidak, saudara. Tapi saya mengajak saudara, karena ini adalah kehendak Tuhan untuk saudara menjadi kuat di dalam Tuhan. Kuat ekonominya, kuat kesehatannya. Yang percaya katakan amin. Mau beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Karena apa? Di sini nih, Yesus datang membawa hidup yang berkelimpah, bukan kekurangan. Ya, bukan pas-pasan. Ini saudara. Ya, setelah mendengarkan khotbah minggu yang lalu, Ulangan pasal 8, ya, Tuhan mau nanti rumahmu tambah, mendiami rumah yang baik, emas perakmu tambah, kambing dombamu tambah. Halo? Mau minta-minta enggak? Oh enggak, malah suka memberi. Amin, saudara. Suka memberi. Ya, Tuhan saja
Ini saya akhirnya mengerti bahwa Tuhan itu memberikan benih di tangan saya. Saudara, saya kan sebagian besar, saya cukup lama hidup bersama mertua saya. Ya, makan, minum apa di rumah mertua. Ya, makanya saya bisa nabung, bisa beli rumah. Ya. Nah, ketika saya kepepet, maksudnya saya perlu uang istilahnya. Saya beli rumah itu 70 juta. Ya, rumah kecil, lebih kecil dari ini. Ketika saya mau jual, sepakat setelah berapa tahun kan naik jadi 200 juta. Saya pikir sudah bagus kan. Belinya 70, ya, ada janjian sama orang mau 200 juta. Waktu saya tungguin di rumah itu, orangnya milih yang sebelah, karena sebelah itu sudah ada teralis apa segala. Saudara, apa? Ya sudah, saya berserah sama Tuhan. Ya, itu. Maka satu hari, tempo hari, saya kepingin jual lagi. Saya coba jual. Katanya orang itu mau bayar 500 juta. Oh bagus, 500 juta. Hah? Tapi apa saudara? Waktu saya cek harganya, oh tanahnya saja, tanahnya 100 sekian, tanahnya saja sudah 600 juta. Apalagi rumah. Ya. Jadi saya mengerti saudara, apa? Tuhan memberikan benih di tangan saya, biar rumah itu nanti entah dijual atau bagaimana untuk bangun gereja. Ya, sebetulnya kita mau kumpul juga sama Harmoni, jemaat di Harmoni. Tadi pagi Harmoni ibadah sendiri. Kalau kita kumpul ya, wah tambah kuat ini saudara, ya. Jadi saudara, kita perlu hidup gereja. Yang baru punyanya gereja ini. Ya, saudara, apa? Saya dulu diberi oleh papa saya uang 100 juta. Papa saya habis jual tanah. Ya, terus apa? Ini beli rumah ini 80 juta. Jadi 100 juta itu dulu sebetulnya papa saya mau kasih saya uang untuk beli mobil baru. Karena mobil saya sudah tua, mogok-mogok. Dulu pelayanan sama Samuel, pulang dari sini berdua. Ya, malam-malam habis kebaktian mogok sudah. Di depannya situ gelap-gelap. Di depannya apa? Kompleks. Kompleks wanita-wanita, cewek-cewek situ. Saya berdoa, Tuhan jauhkan kami dari godaan. Soalnya kami masih laki-laki normal. Apalagi Samuel belum punya istri. Ya, amin. Halo, shalom Pak Suryadi. Wah, Pak Suryadi ini diberkati Tuhan. Amin Pak Suryadi ya. Nah, istrinya 100 katanya setelah. Istrinya 100. Beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Tuhan mengasihi Pak Suryadi ya. Sembuh ya, Pak Suryadi sembuh. Amin. Oh, sembuh ya. Dulu Pak Suryadi ini minta didoakan mati. Ya, waktu kebaktian bingung. Ke WC, ke belakang, masuk lagi. Ya, saya di mimbar ngomong sama istri saya. Tolong doakan saya mati aja. Nah, sesak napas, nggak kuat. Ya, ini masa didoakan mati ya. Yang ada doa kesembuhan. Oh, beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Ya, Yesus berkata, sembuhkanlah orang sakit. Ya, kalau kita dipenuhi dengan Roh Kudus, ya, Kisah Rasul 1 ayat 8. Tapi kamu akan apa? Menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Ya, coba ini disimpan dulu. Kita lihat Kisah Rasul 1 ayat 8. Makanya kalau saudara menyembah Tuhan,
ada lawatan Roh Kudus, saudara jangan sia-siakan. Yang percaya kata amin. Minta Roh Kudus, minta diisi. Ya, sekarang ini zamannya handphone. Ya, siapa punya handphone? Angkat tangan. Siapa punya handphone? Oh, hampir semua. Handphone itu memangnya nggak perlu dicas. Coba pakai aja terus, jangan dicas, mati. Saudara perlu dicas, saudara perlu diurapi Roh Kudus. Ini saudara, ya. Nanti saudara pulang dari tempat ini, engkau Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, kau bersama-sama dengan Roh Kudus. Kau menjadi orang yang kuat. Amin. Karena tadi apa? Dipenuhi Roh Kudus, berbahasa. Kita baca saudara, Kisah Rasul 1 ayat 8. 1, 2, 3. Tetapi kamu akan menerima kuasa. Apa kuasa? Apa kuasa? Saudara harus ngerti. Kuasa itu kekuatan. Kuasa itu apa? Pangkat. Kuasa itu apa? Kemampuan. Amin. Wanita bisa jadi bisnismen, dipenuhi Roh Kudus, gak ada yang mustahil. Ya, Ibu Yeni ini katanya apa? Sekolahnya nggak tinggi ya Bu ya? Apa Bu? S1? Katanya nggak ada SS-an. SD nggak ya? Nggak. Oh TK berarti. Oh tapi bisa kalau ngitung duit jago ya. Beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Saya percaya Bu Yeni ya. Karena Bu Yeni bilang Starbucks. Tapi karena Bu Yeni apa? Pengusaha, masuk Starbucks jangan takut katanya gitu. Bayar beli apa katanya makan-makan sama orang kue 1 juta katanya gitu. Mana takut ya bayar. Kalau nggak punya uang, waduh, bisa ditahan KTP-nya, ya nggak? Begitu, bikin malu di muka orang. Saudara abang, lihat ini Bu Yeni katanya sekolahnya nggak pakai SS-an, berarti SD aja enggak saudara. Apalagi S1, S2 nggak ada saudara. Tapi karena mau rindu dipenuhi Roh Kudus, ya bisa dipakai Tuhan, ya bisa jadi pengusaha. Dulu saudara Bu Yeni ini kasih makan anak aja nggak mampu, anaknya dititipkan, ya terus nyoba dagang apa? Dagang guling. Dagang guling nggak laku, gulingnya keras. Karena istri saya pernah beli tuh, ini guling Pak, beli dari Bu Yeni. Ini guling apa kayu ini? Tahu isinya apa itu? Pasti murah kali, ya. Tapi saudara itulah dagang sepatu juga, ya nggak laku, ya. Jangan putus asa. Penting dipenuhi Roh Kudus. Amin. Jadi kalau saudara kemari, saudara di sini tidak ada artis, tidak ada pertunjukan, tidak ada. Ya kalau nanti ada makan ya, makan sederhana aja, asal tak lapar, ya. Itu saudara. Saudara kalau di sini kau tidak dapat Roh Kudus, engkau rugi. Kasih tahu kiri kanan saudara, kau tidak dapat Roh Kudus, saudara. Ya. Cari Roh Kudus, cari urapan, ya. Ya. Terus apa? Berikutnya saudara. Maaf, kita belum baca ya, kita baca Kisah Rasul 1 ayat 8. Baca 1, 2, 3. Tetapi kamu akan menerima kuasa. Jadi kekuatan tadi. Kalau bahasa Inggrisnya power, kuasa. Ya. Kenapa polisi itu bisa nyegat truk yang besar? Polisi tidak bisa menghentikan truk. Betul saudara? Nggak bisa, dorong aja nggak bisa. Tapi kalau dia pakai baju polisi, lalu berdiri di jalan raya, dia begini, stop. Truknya apa? Berhenti. Artinya kuasa. Seorang lurah katakan, misalnya, dia punya kuasa. Dia perintahkan anak buahnya, itu rumah tidak ada izinnya. Pernah saya di Cengkareng, ruko itu diobrak-abrik, dibongkar. Tidak ada yang berani melawan. Yang perintah lurah, karena tidak ada INB-nya mungkin. Atau izinnya 2 lantai dibangun sampai 4 lantai.
dibongkar. Ngerti saudara? Ya, saudara harus menjadi Kristen yang penuh kuasa. Saudara lihat di warta ini, menjadi orang yang diurapi Tuhan. Coba lihat wartanya masing-masing. Ayo saudara. Jadi di sini, ayo kita bukan sekedar kumpul-kumpul rame-rame gitu, ya, tidak saudara. Tapi kita mencari urapan hadirat Roh Kudus. Kita mau ketemu Tuhan, ya, ketemu orang kaya aja dikasih sangu, kasih angpau, kasih berkat, betul, saudara? Iya, yang kaya-kaya beneran tuh, saudara, ya. Ini. Pernah saya ketemu orang kaya, Pak, itu mobil saya nggak dipakai, Pak. Bapak mau, Pak, bawa pulang aja, Pak. Untuk pelayanan. Oh iya, mobilnya dijual nggak laku, suruh saya bawa pulang. Terus apa saudara? Ternyata saya jual untuk anak saya Daniel masuk unta. Tuhan sudah sediakan. Ya, saudara mau menjadi orang yang diurapi Tuhan, bukan Kristen biasa. Yang setuju katakan amin. Ya, engkau diberi kuasa. Ada orang sakit, ada orang kesurupan, saudara berdoa. Ya, belajar pakai minyak. Ya, ini saudara. Ke dokter bayar. Ya, apalagi tidak punya uang, pakai kuasa Tuhan. Ya, ini. Sekarang kita lihat dari 1 Korintus 14 lagi. Oh ya, ini belum selesai ya. Kisah Rasul 1 ayat 8. Tetapi kamu akan menerima apa? Kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Apa di Yerusalem? Di Yerusalem adalah di gereja, di sesama orang Kristen. Amin. Ya, mau saudara? Wah, ibu itu diberkati Tuhan. Dulu nggak punya rumah, sekarang rumahnya ada beberapa. Berkati Tuhan. Dia suka memberi, dia suka menabur. Ya, orang Kristen harus diberkati, saudara. Ya, Tuhan tidak ingin orang Kristen kekurangan atau miskin. Sementara nggak apa-apa, nggak masalah. Terus cari Roh Kudus. Amin, saudara. Iya. Menjadi saksi di Yerusalem. Ya, di dalam gereja. Oh, orang itu loh, bapak itu hidupnya saleh. Ya, ini. Bapak itu hidupnya kudus. Dulu tukang kawin, sekarang berubah. Orangnya tak dengar saya. Ya, saudara, hidup kudus. Amin. Karena apa? Karena ada Roh Kudus. Tanpa Roh Kudus, wah, tidak kuat, saudara. Saya sendiri juga tidak kuat tanpa Roh Kudus. Ya, ini. Sekarang wanita cantik-cantik, bajunya mini-mini, seksi-seksi. Ya, betul nggak, Panto? Ya, Panto penuh Roh Kudus, hidup kudus ya. Walaupun belum punya istri ya. Ya, jadi karena ada Roh Kudus. Ya. Ibrani 12 ayat 14. Berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan. Berusaha. Tanpa Roh Kudus nggak mampu. Ya. Dengan Roh Kudus kita bisa berdamai. Yang dulunya suka emosi, suka bertengkar, ya, dengan pertolongan Roh Kudus. Siapa suka emosi bertengkar? Gak usah angkat tangan, gak usah. Jangan angkat tangan.
Minta Roh Kudus saja, amin. Oh, beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Ini saudara. Ya. Saya kemarin hari apa itu? Kemis Komsel di kota. Ya. Ada orang kepahitan banget layan terus. Sampai akhirnya dimasukkan rumah sakit Grogol. Karena tidak mampu nangani. Akhirnya meninggal tragis. Ini, saudara. Jadi kenapa? Lalu ibu itu bertanya, Bapak kok tahu? Karena saya berbahasa. Lalu saya mendengar suara Roh Kudus. Luar biasa Roh Kudus. Kita beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Jadi Tuhan Yesus menyertai orang Kristen dengan apa? Roh Kudus. Maka apa saudara? Roh Kudus biarlah menjadi harta lebih daripada emas perak. Siapa punya dompet? Angkat tangan. Coba dompetnya ditaruh di depan pintu. Hilang, pinter. Berapa banyak orang? Ayo masih berbahasa roh? Enggak Pak. Dulu ya, sekarang enggak loh. Enggak gelisah. Tetap cengengesan aja begitu. Saudara harus gelisah, amin. Wah, aku kok kehilangan Roh Kudus. Lalu, ya enggak. Roh Kudus adalah harta. Amin. Iya. Diana ini dulu melahirkan sudah sekarat, ya. Saya sama istri saya waktu itu datang karena sudah keluar air ketuban mulai malam, pagi, siang sampai sore. Istri saya sudah heran juga, kok susternya lari-lari, ya, dimasukkan ICU, sudah gawat. Tapi hanya karena Roh Kudus. Ya, Diana ini kalau ke gereja bilang apa? Aku mau ketemu Tuhan. Saya mau ketemu Tuhan di gereja. Amin. Ya. Sebelum ini kan hari ulang tahun gereja 18. Minggu yang lalu ada lawatan Roh Kudus di Harmoni. Tuhan bicara pada saya untuk mengingatkan worship leader, pelayan-pelayan Tuhan, pemain musik. Orang di gereja harus bisa menyembah yang enak, yang enjoy, karena mau ketemu Tuhan. Jadi gereja harus menjadi alat untuk membawa orang ketemu Tuhan. Ya, ini. Jadi saudara, saya sudah sampaikan ini supaya saudara punya kerinduan untuk dipenuhi Roh Kudus. Shalom Ibu Leti. Ibu Leti ini anak yang terhilang tapi dikasih Tuhan. Beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus, ya. Ibu Leti hari Selasa waktu doa puasa. Hari Selasa doa puasa di Palem, betul? Sudah doa penutup. Ya, sudah doa penutup, doa berkat, nyanyi bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Ibu Leti dijamah Roh Kudus. Coba kemari sebentar Ibu Leti. Ya, ayo Bu Leti. Iya. Saya kangen sama Bu Leti. Bu Leti nggak kangen saya. Tapi nggak apa-apa saudara ya. Memang saya sudah punya istri. Nggak apa-apa, pegang-pegang nggak apa-apa. Kudus kan. Kalau saya pegang-pegang di luar sono, nah itu. Ini.